Silakan duduk, Mbak. Iya, Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kabar Ibu juga baik, Mbak Dwi. Sudah lama, Mbak ya, kita nggak bertemu. Iya Bu. Terakhir kita ketemu kapan, Mbak? Iya, Mbak ya. Pelepasan kelas 12 itu ya, mungkin ya. Iya. Sudah lama sekali ya. Mbak Dwi ini sekarang sudah semester berapa ya? Sekarang sudah semester 5. Oh, sudah semester 5. Iya. Berarti lulusan tahun berapa, Mbak? Tahun 2019 ya. Iya. Cepat sekali, Mbak ya. Berarti kita sudah nggak ketemu sama hampir 2 tahunan. Kesibukannya sendiri sekarang ini kan kuliah, Mbak ya. Iya. Gimana, Mbak, kuliahnya? Kuliahnya kalau semester 5 ini sudah tugasnya udah numpuk-numpuk gitu Bu. Sudah numpuk ya. Jadi harus bisa untuk mengatur waktunya seperti itu. Untuk perkuliahannya sendiri ini masih secara daring ataukah sudah luring, Mbak? Masih daring Bu. Masih daring. Tapi kadang praktikumnya luring. Luring, berarti ke kampus? Iya. Oh, jadi nggak standby di kampus terus seperti dulu, Mbak ya. Kan sekarang ini berarti kan waktunya banyak di rumah. Iya. Berarti kesibukannya Mbak Dwi selama di rumah selain perkuliahan ini ngapain aja? Kalau kesibukannya di rumah mungkin ya bantu-bantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah kayak gitu-gitu. Berarti Mbak Dwi ini mengisi waktu luangnya dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat seperti itu ya, Mbak Dwi ya. Mbak Dwi ini kan sudah lama nih ya nggak ke kampus, hampir mau 2 tahun, Mbak ya. Kita nggak tatap muka itu, kan sudah daring ya. Masih daring, masih daring. Nggak rindu dengan suasana kampus seperti itu, Mbak? Kadang juga kangen sih Bu. Kan biasanya itu bertemu dengan teman-teman. Iya. Sekarang kan standby di depan laptop seperti itu. Iya. Mbak Dwi sendiri ini kan sekarang sudah semester 5 kan ya. Semakin numpuk. Gimana perkuliahannya lancar kan ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah jika perkuliahannya Mbak Dwi lancar ya, Ibu juga senang. Kan ini sudah semester tua ya Mbak Dwi ya hitungannya. Jadi Mbak Dwi ini harus lebih semangat lagi dalam mengikuti perkuliahan agar dapat nilai yang bagus dan bisa lulus dengan nilai yang bagus juga. Ngomong-ngomong nih, ada apa ya Mbak menemui Ibu? Jadi saya kesini mau berkonsultasi dengan Ibu terkait permasalahan saya. Jadi Mbak Dwi ini ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai permasalahan Mbak Dwi seperti itu ya. Bisa dibilang Mbak Dwi ini ingin melaksanakan proses konseling bersama Ibu seperti itu ya. Iya benar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Mbak Dwi ya, apakah Mbak Dwi sudah pernah melaksanakan proses konseling sebelumnya? Iya pernah. Sudah pernah ya Iya. sebelumnya. Tapi Ibu akan jelaskan lagi mengenai proses konseling, tujuan dan juga asas untuk mengingat kembali dari Ibu, Mbak ya. Jadi proses konseling ini merupakan proses di mana seorang konselor membantu seorang konseli untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau tujuan konseling untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki seperti itu, Mbak. Jadi yang berperan konselor di sini yaitu Ibu dan berperan sebagai konseli yaitu Mbak Dwi. Selanjutnya ada tujuan dari proses konseling. Tujuan dari proses konseling ini sendiri yaitu untuk menyelesaikan permasalahan si konseli, yaitu permasalahan Mbak Dwi, agar dapat diselesaikan, mencari jalan keluarnya seperti itu, sehingga dapat memandirikan Mbak Dwi seperti itu. Untuk selanjutnya ada asas-asas dalam proses konseling ini. Jadi proses konseling ini kan terdapat asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Untuk asas kerahasiaan ini, Mbak Dwi bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Dwi kepada Ibu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi Mbak Dwi ini tidak perlu merasa ragu maupun cemas seperti itu mengenai permasalahan Mbak Dwi, karena hanya Ibu dan Mbak Dwi saja yang mengetahui permasalahan Mbak Dwi. Bagaimana Mbak Dwi, masih ragu ataukah sudah yakin? Udah yakin Bu. Udah yakin ya, alhamdulillah. Untuk yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Dwi ini mengikuti proses konseling ini dengan cara sukarela seperti itu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi Mbak Dwi dari niatnya sendiri seperti itu. Iya, dari niat saya sendiri. Ya alhamdulillah kalau begitu, Mbak ya. Yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Dwi bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Dwi secara
jelas dan terbuka tanpa ada yang ditutupi lagi kepada ibu, agar kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama dengan lebih gampang seperti itu, Mbak. Bagaimana, Mbak? Mengenai penjelasan ibu tadi mengenai apa itu proses konseling, kemudian tujuan dari proses konseling, yang terakhir ini ada asas dan proses konseling, apakah bisa dipahami, Mbak? Iya, bisa Bu. Alhamdulillah bisa dipahami, Mbak ya. Kalau ada yang tidak dipahami, Mbak Dwi bisa menanyakan ya kepada ibu. Iya. Selanjutnya ibu akan menawarkan kepada Mbak Dwi mengenai waktu konselingnya. Mbak Dwi di sini memilih waktu konselingnya satu kali pertemuan berapa menit? 20 menit atau 30 menit? Mungkin 20 menit aja Bu. 20 menit ya, Mbak ya. Iya. Untuk proses konselingnya 1 minggu mau berapa kali pertemuan, Mbak? 1 minggu bisa 2 kali mungkin. 2 kali pertemuan, Mbak ya. Iya. Jadi kita sepakati bersama bahwa proses konseling kita seminggu 2 kali dan 1 kali pertemuan 20 menit seperti itu, Mbak ya. Iya. Oke. Sebelum kita melaksanakan proses konseling, Ibu ingin bertanya lagi kepada Mbak Dwi. Apakah Mbak Dwi sudah yakin dalam melaksanakan proses konseling ini? Iya, sudah yakin. Alhamdulillah jika Mbak Dwi sudah yakin ya. Oke, sekarang Ibu persilahkan untuk Mbak Dwi menceritakan permasalahan yang Mbak Dwi alami saat ini. Silakan Mbak Dwi. Ya, Bu. Jadi saya merasa akhir-akhir ini tuh saya suka kesel gitu kalau teman saya itu nggak balas chat saya gitu, meskipun chat saya itu nggak penting gitu ya bagi mereka, tapi kayak saya tuh merasa kalau chat saya itu harus dibalas gitu loh, karena menurut mereka tuh nggak penting tapi menurut saya itu penting gitu Bu. Jadi permasalahan Mbak Dwi ini kayak kalau Mbak Dwi WA seseorang berarti harus dibalas seperti Iya, itu. benar Bu. Mbak Dwi bisa memiliki pemikiran seperti itu sejak kapan ya? Sebenarnya sudah agak lama sih Bu. Tapi nggak terasa kayak pikiran kayak tiba-tiba muncul gitu aja, kayak suka kesel gitu kalau chat saya cuma di-read atau nggak dibalas sama sekali gitu. Berarti suka kesal meskipun itu chatnya penting maupun tidak seperti itu, Mbak ya. Pokoknya harus dibalas. Iya. Itu. Lalu hal apa yang menyebabkan Mbak Dwi ini tuh sampai mempunyai pemikiran seperti itu? Karena saya ngerasa kayak chat saya itu nggak dipeduliin gitu loh Bu. Kayak saya dicuekin gitu. Padahal kan saya apa namanya, chat mereka itu kayak ya udah ngumpulin niat gitu buat ngechatnya, tapi sama mereka kayak nggak dipeduliin kayak gitu. Seperti itu ya, Mbak. Lalu akibat dari pemikiran seperti itu apa yang Mbak Dwi rasakan? Akibatnya mungkin yang saya rasakan ya kesel sendiri itu Bu. Berarti Mbak Dwi ini merasa kesel sendiri seperti itu ya akibatnya ya. Akibat Terus kepikiran gitu. terus kepikiran kenapa Iya. kok nggak dibalas seperti itu, Mbak ya. Benar. Lalu yang tertanam pada Mbak Dwi ini keyakinannya berarti apa-apa harus dibalas seperti Iya. itu. Lalu kan tadi sudah ada akibatnya. Lalu menurut Mbak Dwi akibat itu berdampak pada Mbak Dwi enggak? Iya Bu. Kadang tuh saya ngerasa kayak bersalah gitu. Apa chat saya ini menyinggung atau chat saya ini nggak terlalu penting untuk saya tanyakan atau gimana gitu. Berarti Mbak Dwi ini merasakan seperti itu, Mbak ya. Berarti muncul pikiran-pikiran negatif seperti itu ya. Lalu Mbak Dwi yang tidak pernah berpikir mengapa teman-temannya itu tidak membalas chatnya? Saya nggak pernah kepikiran kalau mereka lagi sibuk atau apa sih, tapi setidaknya kan kayak balas chat itu cuma 1 menit 2 menit bisa gitu lah Bu ya. Tapi kan kita harus juga menyadari Mbak ya kesibukan orang itu seperti apa seperti itu. Tapi ya kan itu pemikiran Mbak Dwi seperti itu. Iya. Kan apa harus dibalas. Tapi menurut Mbak Dwi nih gimana kalau orang itu lagi sibuk seperti itu? Kan nggak lagi sibuk nggak pegang HP seperti itu. Bagaimana kalau menurut Mbak Dwi sekarang? Kalau menurut saya yang setidaknya kayak ngasih tahu gitu loh Bu sebelumnya kayak gitu. Kalau misal ada apa-apa tuh ngabari kalau nggak bisa pegang HP, jadi kalau mau ngubungin nanti aja kayak gitu. Lalu harapan Mbak Dwi ini bagaimana?
Harapannya saya harapannya lebih ke saya sendiri aja sih. Semoga saya itu kayak kedepannya bisa lebih berpikir positif gitu tentang orang yang nggak balas chat saya gitu. Berarti di sini Mbak Dwi ini memerlukan sebuah penguatan untuk menghilangkan keyakinan Mbak Dwi ini atau pemikiran Mbak Dwi ini tentang orang lain tersebut, bahwa semua orang itu harus membalas chat Mbak Dwi. Padahal kan kita tidak mengetahui ya orang tersebut itu lagi ngapain atau lagi sibuk atau seperti apa. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihilangkan seperti itu Mbak Dwi. Bagaimana? Ya saya pinginnya juga menghilangkan perasaan kayak gitu, kayak pikiran negatif kalau mereka nggak balas saya berarti saya yang salah kayak gitu. Terus apa namanya, chat saya menyinggung atau chat saya itu kurang penting kayak gitu, tapi bisa aja orang itu tuh uh, lagi sibuk atau lagi nggak sempat pegang HP kayak gitu. Jadi kita kan di sini melaksanakan proses konseling ini untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran atau keyakinan Mbak Dwi yang negatif tentang hal tersebut. Biar Mbak Dwi ini selalu berpikiran positif seperti itu. Dan semua keyakinan kadang yang tertanam pada diri kita, apa yang menjadi sebuah keharusan, itu kan belum tentu baik untuk orang lain seperti itu. Karena kita kan juga harus mengetahui situasi dan kondisinya orang itu seperti apa, seperti itu Mbak. Di sini berarti Mbak Dwi ini membutuhkan sebuah penguatan untuk menghilangkan pemikiran Mbak Dwi yang negatif seperti itu pada orang lain. Gimana Mbak Dwi? Penguatannya ya Bu? Iya, kita membuat sebuah penguatan bagaimana cara Mbak Dwi ini agar tidak mengalami pemikiran-pemikiran yang menurut Ibu yang irasional seperti itu menjadi lebih rasional. Mungkin saya bisa lebih memahami kayak kalau orang itu waktunya juga nggak setiap hari bisa pegang HP, setiap waktu bisa pegang HP gitu. Terus saya bisa memahami kalau nggak semua chat itu bisa dibalas gitu. Mungkin ada beberapa chat yang ya udah kayak mereka cukup tahu aja gitu, kayak nggak perlu dibalas lagi kayak gitu. Lalu bentuk penguatan kan ada positif maupun negatif. Nah di sini Mbak Dwi inginkan ini penguatan seperti apa? Kayak seperti kalau saya berhasil menghilangkan pemikiran yang irasional saya ini menjadi rasional, apa yang Mbak Dwi lakukan seperti itu? Kalau misal saya sudah berhasil, iya. Kalau saya sudah berhasil mengubah pemikiran saya, mungkin saya akan lebih memahami seseorang. Jadi saya kalau misal saya mengirim pesan kepada orang lain, saya akan berusaha menunggu gitu. Kalau misal mereka nggak bisa balas chat saya, baik, sudah bagus Mbak ya seperti itu. Berarti tidak kedepannya tidak berpikiran negatif lagi atau tidak berpikiran irasional lagi seperti itu Mbak ya. Lebih menunggu, tidak overthinking, memikirkan hal-hal negatif seperti itu Mbak. Lalu untuk planning kedepannya ini bagaimana Mbak? Dan kedepannya mungkin saya bisa mengontrol rasa kesal saya gitu, supaya nggak terlalu berpikiran negatif kepada orang lain maupun ke diri saya sendiri, supaya saya juga lebih tenang gitu kalau misal orang lain nggak membalas chat saya gitu. Berarti planningnya itu Mbak Dwi ini biar merasa lebih tenang seperti itu ya. Meskipun teman Mbak Dwi atau orang lain itu tidak membalas chat Mbak Dwi dan Mbak Dwi itu tidak memikirkan kenapa ya kok chat saya tidak dibalas, tidak memikirkan seperti itu. Berarti membiarkan saja seperti itu ya. Dibalas ya silahkan, gak dibalas ya sudah, tidak diambil pusing seperti itu ya. Menurut Ibu itu sebuah planning yang bagus ya buat Mbak Dwi ke depannya. Di sini hanya saja Mbak Dwi membutuhkan sebuah komitmen yang ada pada diri Mbak Dwi seperti itu, agar Mbak Dwi bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran Mbak Dwi yang irasional tersebut menjadi lebih rasional seperti itu Mbak Dwi. Di sini ingin bertanya pada Mbak Dwi, apakah Mbak Dwi sudah siap untuk berkomitmen mengenai planning Mbak Dwi tadi, atau tidak berpikiran kenapa ya tidak seperti itu? Siap, insya Allah. Jadi Mbak Dwi sekarang ini tidak perlu ya berpikiran seperti itu. Kita harus berpikiran positif. Seumpamanya temannya Mbak Dwi ini tidak membalas Mbak Dwi itu kenapa? Oh mungkin dia sibuk. Oh
oh mungkin dia sedang apa, oh mungkin dia sedang nggak sempat baca chat saya, atau mungkin dia nggak pegang HP seperti Iya. itu Mbak. Jadi kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang irasional tersebut melalui pemikiran-pemikiran yang rasional seperti itu Mbak. Oke, untuk proses konselingnya Ibu rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu. Mbak Dwi juga sudah mulai mengubah pemikiran yang irasional menjadi rasional, sudah mengetahui planning ke depannya seperti apa, juga sudah mengetahui penguatan yang dibutuhkan Mbak Dwi seperti itu. Bagaimana Mbak Dwi? Masih ada yang ingin diceritakan lagi kepada Ibu? Insya Allah udah nggak ada Bu. Sudah nggak ada ya, Mbak? Cukup sampai di sini terlebih dahulu. Proses konselingnya kita ketemu di lain waktu lagi apabila ada hal-hal yang membuat Mbak Dwi ini merasa seperti apa, ada kendala lagi, bisa menceritakannya kepada Ibu seperti itu. Kita lihat perkembangannya selama kedepannya seperti apa. Jika tidak mengalami perubahan, Mbak Dwi bisa menghubungi Ibu kembali seperti itu. Oke, Ibu rasa proses konselingnya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata maupun perbuatan Ibu selama proses konseling ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.